Sanksi pidana dengan membayar uang pengganti sebesar dana yang dikorupsi diberlakukan terhadap 2 terpidana kasus korupsi IKTP Irman dan Sugiharto. Apakah ini bisa menjadi cara yang jitu untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi? Kita akan bahas langsung bersama Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Tama S. Langkung. Selamat siang, Mas Tama. Selamat siang, Mbak. Kalau kemudian kita berkaca kepada kasus KTP elektronik Irman dan Sugiharto, selain divonis juga diberikan sanksi mengembalikan dana yang dikorupsinya. Betul. Apakah ini bisa kita katakan sebagai salah satu angin segar? Ataukah ini sebetulnya bagaimana sih menerjemahkannya? Sebetulnya ini sesuatu yang biasa dalam pandangan kita ya. Karena apa? Dalam vonis Biasa ya? biasa selalu ada. Jadi uang pengganti itu kita harus jelaskan bahwa uang pengganti merupakan uang yang dia korupsi, yang dia nikmati. Jadi kan kalau diurai ya misalnya, dalam perkara IKTP kerugian negara 2,3 triliun. Apa saja itu? Soal pembeliannya, soal distribusi, sampai diurai secara terperinci oleh penuntut di persidangan. Tapi berapa yang dinikmati oleh Irman? Itulah kemudian yang menurut hakim harus diganti, yang kita sebut dengan uang pengganti. Jadi uang pengganti hanya sampai di situ. Nah, yang lain-lainnya ini yang jadi pertanyaan besar. Hampir setiap perkara kerugian negaranya fantastis, tapi bagaimana dengan aset recovery-nya, pemulihannya? Baik, kita lihat dulu grafis ini juga dari ICW, grafis berikut ini 2015 kerugian negara 3,1, jumlah uang pengganti ini ya 1,542 triliun, begitu ya, Betul. Mas Tama. Selanjutnya 2016 3,085 triliun kerugian negara, kemudian jumlah uang pengganti dan denda lebih turun lagi ya. Artinya ada 1,5 triliun kerugian negara itu tidak kembali, begitu ya? Betul, betul. Nah jadi begini, ini kan penelitian yang kita lakukan berdasarkan putusan. Jadi kalau putusan bilang, oh kerugian negaranya total se-Indonesia dalam waktu setahun sekian triliun. Nah pertanyaannya, berapa yang dieksekusi? Nah jadi tahapannya masih panjang. Pertama, dia harus terbukti di persidangan. Setelah terbukti di persidangan, dia harus dieksekusi oleh penuntut umum. Setelah dia dieksekusi, dia harus disetorkan ke kas negara. Itulah kemudian yang dihitung oleh Kementerian Keuangan. Berapa nih setoran PNBP-nya? Penerimaan negara bukan pajak. Itu yang kemudian bisa dieksekusi. Makanya saya lihat tadi misalnya, di 2016 totalnya kan besar. 2016 3, kemudian yang kembali hanya tidak sampai 1 triliun. Persis sekali totalnya. Nah kemudian kalau kita lihat misalnya di audit BPK, jadi total berapa sih yang dikembalikan? Nah kalau saya hitung yang sudah dikembalikan ya dan sudah diaudit, artinya sudah terverifikasi oleh Kementerian Keuangan maupun oleh BPK sendiri. Baik. Nah kalau 2015 misalnya yang diserahkan oleh Kejaksaan itu hanya 504,26 miliar. Itu dana pengganti ya? Itu total keseluruhan. Dari mulai harta yang disita, uang pengganti, semuanya. Kalau tadi kita kan hanya bicara soal penggantinya aja loh, cuman segini besar ya. Tapi yang berhasil kembali dengan semuanya itu hanya 504,26 miliar. Baik. Karena itukah sulit untuk memverifikasi dana yang dikorupsi oleh pihak-pihak atau oleh terpidana? Apakah karena itukah sehingga vonis bagi masing-masing koruptor ini tidak selalu disertai dengan sanksi itu? Begitu? Persis sekali. Jadi memang kalau di Indonesia, jadi lagi-lagi dasar hukum yang kita pakai itu masih di level berapa kerugian negara yang dia nikmati. Itu yang kemudian harus diganti. Padahal kalau ngomongin kerugian negara kan besar. Saya bilang tadi di IKTP saja 2,3 triliun. Kemudian yang dikembalikan hanya berapa? Itulah yang dinikmati oleh Irman. Berarti kan KPK punya tantangan dan persis. 50.000. Dia punya tantangan lagi yang lain. Bagaimana caranya biar 2,3 triliun tersebut bisa kembali? Makanya kita sudah banyak usul pidana korporasi diantaranya. Hukum dong korporasinya. Rampas hartanya kalau kemudian harta-harta itu diperoleh dari hasil korupsi. Atau misalnya uang-uang yang berubah bentuk, berubah wujud jadi aset, jadi barang milik pribadi, atau jadi gedung dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian dalam pandangan saya beberapa tahun terakhir tidak maksimal. Kita belum bicara soal hukumannya terlalu ringan ya, belum. Kita baru bicara pengembalian dana ya, pengembalian dana yang di kerugian negara. Kalau kemudian kita ingat, ini kemudian menjadi muncul lagi Irman, pengembalian dana yang dikorupsi oleh koruptor ini kemudian muncul lagi setelah dulu di 2013 ya, vonis terhadap NG. Betul. Yang menghukum NG untuk mengembalikan dana dan akhirnya juga tidak kembali, begitu ya? Persis. Nah ini yang kemudian jadi banyak persoalan. Jadi persoalannya di macam-macam ya. Jadi di berbagai macam level ada banyak persoalan tersendiri. Pertama tentu kita harus lihat kalau ngomongin pengembalian kerugian negara itu bicara soal berapa yang disetorkan oleh jaksa di Kejaksaan maupun jaksa yang ada di KPK. Karena mereka punya tugas mengeksekusi.
Jadi sudah putus nih. Kita nggak bicara soal bagaimana prosesnya ya, tapi pokoknya putus segitu, itu yang harus diambil. Nah ini aja masih dalam persoalan, karena apa? Kadang-kadang belum semuanya disetorkan, atau belum semuanya bisa dieksekusi. Kadang-kadang hartanya tidak ada, atau kadang-kadang terdakwa ya sudah deh, karena kalau uang pengganti nggak ada namanya pidana penjara uang pengganti. Jadi kalau misalnya, oh saya nggak bisa bayar uang penggantinya, oke deh, tambah lagi penjaranya 6 bulan, tambah lagi penjara 1 tahun. Ini semua menjadi ruang-ruang yang pengaturannya ini nggak ada aturan secara spesifik. Tidak ada aturan secara spesifik. Betul sekali. Semua tergantung oleh majelis hakimnya. Semua sangat tegas hakim bahwa itu diatur, bahwa itu bisa dihukum, tetapi tidak bisa misalnya kalau misalnya begini, kerugian negaranya 2 triliun misalnya. Terus kemudian berapa uang penggantinya, berapa pidana penjara kalau dia tidak membayar. Nah, dalam penelitian kita itu kadang-kadang ada disparitas yang sangat tinggi. Kerugian negara misalnya 200 miliar, tidak bisa mengembalikan. Dia kena 1 tahun perpanjangan. Tapi ada juga kasus lainnya yang kerugian negara 3,8 juta, kena juga setahun juga. Nah, ini juga kemudian kan jadi persoalan. Nah, itu disparitasnya di mana sih disparitasnya sebetulnya? Tadi, misalnya gini, masa orang yang kerugian negara 200 miliar harus mengembalikan puluhan miliar, kalau dia nggak bayar, negara hanya menghukum dia setahun pidana tambahannya. Tapi kalau kemudian yang satu lagi, kerugian negara 3 juta, dia nggak bisa kembalikan uang 3 juta, tambah setahun juga. Loh, bedanya antara 3 juta dengan yang puluhan miliar itu di mana? Baik, semua jadi berdasarkan pertimbangan hakim, iya, sangat tergantung pada hakim. Tidak ada standar misalnya. Kalau kerugian negaranya sekian, penggantinya sekian ya nilai hukuman penjaranya. Nah ini jadi persoalan juga karena dia tidak pernah ada aturan yang spesifik soal itu. Jadi Anda pesimis aturan pengembalian dana korupsi ini bisa diberlakukan secara konsisten? Sebetulnya iya, dengan sistem hukum yang seperti sekarang. Karena apa? Mahkamah Agung tidak punya standar. Contoh tadi misalnya, kalau pengembaliannya dia nggak bisa kembalikan uang 12 miliar misalnya. Berapa pidana penjara yang tepat untuk dia? Itu semua sangat tergantung pada hakim. Tidak ada pengaturannya. Makanya kadang-kadang ada disparitas. Kok di perkara yang satu, kerugian negara 12 miliar setahun. Di perkara yang satu lagi, kerugian negara nggak bisa dikembalikan 6 miliar setahun juga. Nah ini harusnya kan beda. Masa yang kerugian negara 12 miliar sama yang 6 miliar sama? Atau yang 200 juta dengan yang 3 juta sama? Nah ini jadi persoalan. Nah tapi sisi lainnya adalah begini. Yang saya lihat di negara kita, semuanya belum efektif menggunakan undang-undang pencucian uang. Jadi upaya untuk merampas asetnya belum maksimal. Contoh misalnya dalam kasusnya Nazarudin ya. TPPU-nya kan juga belum jalan. Yang dihukumnya Nazarudin, kadang-kadang masyarakat sudah puas. Oh, Nazarudin sudah dihukum, sudah divonis, tapi dia lupa berapa uang yang hilang. IKTP juga misalnya. Irman dihukum 7 tahun, Sugiharto 5 tahun. Pengembaliannya disebut juga oleh hakim di persidangan. 500 dan orang sudah puas. Oh, sudah dihukum, sudah kembalikan. Padahal dia lupa. Kerugian negara 2,3 triliun. Itu yang material. Belum kerugian negara lainnya. Misalnya ada yang orang sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan KTP gara-gara ada korupsi di sana. Itu gimana ukur kerugian negaranya? Kan itu juga kerugian negara buat masyarakat. Atau perkara lainnya soal jembatan. Dia buat jembatan, kemudian jembatannya hancur gara-gara korupsi. Orang tidak bisa lewat, ada orang kecelakaan jatuh di bawahnya. Itu kan nggak dihitung sebagai kerugian negara juga. Baik, nah, tapi jadi sebetulnya aturannya ada, aturan TPPU-nya ada. TPPU sebetulnya sudah memberikan ruang. Jadi kalau misalnya orang melakukan korupsi, korupsi itu adalah predikat crime-nya. Narkotika, korupsi, pencurian, perjudian, kejahatan kehutanan, semua bentuk kejahatan yang juga kejahatan yang di atas 5 tahun hukumannya. Jadi dia bisa menggunakan pencucian uang kalau dalam kejahatan tersebut ada uang yang berputar, ada uang yang beralih fungsi. Nah, persoalannya sekarang adalah belum banyak kesadaran tersebut digunakan oleh para penyidik di negara kita. Jadi misalnya contoh, bahkan termasuk KPK juga begitu KPK. ya? Kita harus kritik ini soal KPK. Dalam perkara misalnya contohnya kasus simulator SIM, ya, Joko Susilo gara-gara menggunakan pencucian uang, hukumannya sampai 18 tahun. Hukumannya maksimal. Perampasan juga maksimal, bahkan harta-harta yang dikelola oleh istrinya itu pun dirampas oleh negara melalui putusan. Nah, di perkara IKTP misalnya, kerugian negara 2,3 triliun, yang terbukti menyimpangnya juga banyak, kerugian negaranya juga tidak dibantah oleh hakim, hakim mengiyakan kerugian negaranya, tapi yang kembali berapa? Karena tidak menggunakan pencucian uang. Baik. Nah, di perkara-perkara lain juga kelihatan. Jadi antara yang menggunakan pencucian uang dan tidak, pengembalian kerugian negara sangat jauh sekali. Baik, keprihatinan ini sebetulnya juga sudah ditangkap oleh pemerintah karena tahun lalu Menko Polhukam mengatakan bahwa seharusnya pemerintah saat ini sedang mengkaji salah satu kebijakan yang bisa
memberikan hukuman kepada koruptor, pengembalian negara, penjatuhan penalti, dan pemecatan dari jabatan. Sejauh mana ICW mengamati apakah memang apa yang disampaikan pemerintah tahun lalu ini sudah ada movementnya, sudah ada pergerakannya? Ya, memang kita juga melihat belum maksimal ya, walaupun memang sudah berjalan, ada beberapa perkara yang terlihat berjalan, tapi ini belum maksimal. Nah, kalau itu juga kemudian kita juga harus kritik misalnya pengadilan. Kita ingat yang namanya pencabutan hak politik, ya, hak buat dipilih, hak dia untuk kembali ke dalam ruang-ruang publik, itu kemudian dihukum di sana. Nah, kapan itu mulai? Baru tahun-tahun 2016-2017, padahal undang-undang sudah mengatur dari sejak Indonesia sudah punya KUHP. Ada di dalam KUHP Jadi itu toolsnya semua ada, tapi tidak digunakan begitu ya? Kalau bicara soal tadi ya, dimensinya orang yang mendapatkan ruang lagi di publik, orang yang bisa memilih lagi, bisa dipilih lagi. Sebenarnya dari puluhan tahun yang lalu udah diatur, ada yang namanya pencabutan hak politik. Tapi itu baru sekarang kan? Baik. Anas kena pencabutan hak politik, yang lain juga ada beberapa yang kena. Itu jadi persoalan kita. Semua. Ya, tidak semua. Padahal pejabat publik yang kena itu banyak banget. Anggota DPR yang kena itu banyak banget. Tapi ada berapa yang menggunakan pencabutan hak politik? Kita hitung baru Anas Urbaningrum, kemudian mantan ketua DPD Pak Irman Gusman, hanya dia yang kena pencabutan politik, pencabutan hak politik, yang lainnya itu belum. Ini kemudian menjadi persoalan di negara kita. Nah, terkait dengan yang penerapannya juga, ini yang kemudian kita lihat bahwa upaya-upaya pengembalian juga belum maksimal. Tadi ya, diantaranya soal penggunaan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kalau saya atau masyarakat lainnya, itu dari dulu sangat ingin kalau udah ada kasus korupsi, dihitung kerugian negaranya dapat, langsung terapkan pencucian uang. Ya. Sehingga hukumannya lebih berat, karena apa? Dia menggabungkan pasal, kemudian juga upaya perampasan asetnya itu bisa maksimal. Itu yang kita harapkan. Jadi pemiskinan, mungkin atau tidak mungkin, sangat mungkin kalau menggunakan pencucian uang. Baik, terakhir. Artinya apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk memberikan efek jera yang maksimal terhadap para koruptor? Kalau pemerintah segera bahas yang namanya undang-undang perampasan aset. Kemudian bicara juga soal illicit enrichment. Jadi ada kekayaan-kekayaan pejabat yang tidak bisa dibuktikan asal-usulnya bisa dirampas. Di negara kita itu melakukan. Di negara-negara lain yang sudah meratifikasi konvensi PBB itu sudah menerapkan. Kita sudah ratifikasi, tapi kita belum menerapkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pidana korporasi. Nah, korporasi sekarang sudah ada undang-undang tindak pidana pencucian uang. Bisa dihukum, bisa dibubarkan, bisa dirampas asetnya, bisa dibekukan dan sebagainya. Nah, di kita belum maksimal. Mahkamah Agung sudah punya juga peraturan atau SEMA Mahkamah Agung, edaran Mahkamah Agung yang mengatur soal pidana korporasi. Nah, jadi menurut saya ini menjadi PR ke depan buat pemerintah maupun penegak hukum. Baik, aturannya sudah ada, tapi gerakannya yang belum. Persis sekali, implementasinya yang harus didorong. Ya. Baiklah, Mas Tamaes Langkun dari ICW, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia News Desk.